Shalom, Bapak Ibu, Saudara sekalian, selamat pagi. Bersyukur pada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan masih memberi kita kesempatan untuk kita boleh datang berbakti kepada Tuhan sekalipun kita berada di rumah masing-masing. Saudara sekalian, kita ingat akan firman Tuhan yang mengatakan, biarlah setiap kita yang berbakti pada Tuhan, kita ibadah dengan roh dan kebenaran. Biarlah kita mempersiapkan diri kita untuk datang berbakti kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kita kerendahan hati untuk mau mendengar, merenungkan, dan melakukan apa yang hendak kita dengar firman Tuhan khususnya pada pagi hari ini. Oke? Salam sehat semuanya. Amin. Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Ibadah kita pada pagi hari ini dimulai dengan sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang tidak pernah berubah kasih setianya dari kekal hingga kekal. Allah yang tidak pernah meninggalkan umat pilihannya. Turunlah atas saudara sekalian anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur hari ini kita kembali boleh datang beribadah di hadapan Tuhan. Kita bersyukur untuk kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Di tahun yang baru ini, di minggu yang keempat, tanggal 24 Januari 2021, kita boleh datang kembali di hadapan Tuhan untuk beribadah, menaikkan syukur kita kepada Dia yang sudah menyertai hidup kita. Mari Bapak Ibu kita naikkan satu pujian ini yang mengatakan bahwa syukur Tuhan untuk berkat yang Kau beri. Syukur Tuhan.
mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidup, Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku. hingga saat Hingga saat ini, ya Tuhan, telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damainya bersama-Mu. kita pujikan sekali lagi Bapak Ibu, syukur. Untuk berkat yang Kau beri, ku rasakan tiap hari Semua karena kasih karena kasih-Mu. dan syukur. Dan syukur Tuhan, cobaan yang ku alami mengajarku menghayati arti kasih-Mu. Tiap liku hidup, Tiap liku hidupku membuat ku berserah kepadamu. Luaskan Roh-Mu bekerja di hatiku. hingga saat ini Hingga saat ini, ya Tuhan, telah Kau hantar daku, dan ku rasakan damainya bersama-Mu. dan ku rasakan Dan ku rasakan damainya bersama-Mu. Mari Bapak Ibu kita satu di dalam doa. Syukur kepadamu ya Tuhan, oleh sebab kasih setia dan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan setiap kami, pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, di pagi hari ini ketika kami boleh datang beribadah bersama-sama dengan orang-orang yang kami kasihi. Kami yakin dan percaya itu semua karena anugerah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah sedikit pun meninggalkan setiap kami. Kami boleh memasuki tahun yang baru di minggu yang keempat ini. Semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kekuatan, kesehatan. Kami boleh datang bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami mau menaikkan syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kami boleh memuji akan kesetiaan Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Bapa, biarlah ibadah kami pagi hari ini boleh menjadi persembahan yang harum, yang berkenan ke hadapan Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi, bahkan setiap kami yang melayani pagi hari ini. Biarlah segala semuanya yang kami lakukan hanya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kiranya Engkau berkenan di atas segala puji-pujian kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal sampai akhir ke dalam tangan-Mu.
Kami rindu setiap kami diberkati, dikuatkan karena Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa ucapan syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, kita mau datang di hadapan Tuhan. Kita mau mengaku segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk kita menyanyikan sebuah pujian yang menyatakan bahwa selidiki aku, lihat hatiku. Biarlah Tuhan yang sungguh-sungguh menyelidiki setiap kita. Dia Tuhan yang akan mengampuni, menyucikan setiap kita. Tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia. Musik akan tetap mengiringi kita dengan pujian ini. Mari Bapak Ibu kita datang dengan doa-doa pribadi kita di hadapan Tuhan. Kita mau mengakui segala dosa dan pelanggaran kita di hadapannya. Bapa di sorga, ini kami. Kami tahu Engkau yang menyelidiki hati setiap kami. Tidak ada satupun yang kami bisa sembunyikan dari hadapan Tuhan. Karena Engkau yang lebih mengenal kami, pribadi lepas pribadi. Oleh karena itu ya Tuhan, pagi hari ini, dengan segala kerendahan hati kami, dengan hati yang hancur kami datang di hadapan Tuhan. Memohon belas kasih Tuhan bagi setiap kami. Sucikan kami, ampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Seringkali lewat setiap perkataan perbuatan kami, menyakiti hati sesama kami, terlebih lagi menyakiti hati Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, kiranya Engkau sendiri yang mau mengampuni segala dosa dan pelanggaran kami. Kami rindu Tuhan, hidup yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh memakainya untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah hidup kami boleh diubahkan menjadi lebih baik lagi. Untuk kami lebih serupa lagi dengan Tuhan. Supaya hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang sudah menyelamatkan hidup kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Kita bangkit berdiri jemaat sekalian, kita pujikan refnya saja. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya, Kau dapati aku tetap setia.
kehidupan kita boleh didapati Tuhan tetap setia sampai akhirnya. Mari Bapak Ibu dengan tetap bangkit berdiri, kita mau mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Puji nama Tuhan Bapak Ibu. Mari kita mau dengan penuh sukacita, kita mau naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Dia Allah yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Dia yang sudah menyelamatkan kita, memulihkan kita. Mari kita meninggikan namanya. Ku naikkan syukurku, kita pujikan dengan sukacita. Kita bertepuk tangan bersama-sama Bapak Ibu. Kita bersukacita bersama, menaikkan syukur kita. Oleh karena Dia yang sudah memelihara hidup kita. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita pujikan Bapak Ibu sekali lagi. Kita katakan kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Mari kita naikkan syukur kita. Syukurku, ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Sekali lagi. Hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Biarlah hidup kita yang sudah dibebaskan dari dosa, kita boleh pakai, kita boleh gunakan untuk memuliakan nama Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Mari kita mempersiapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini, kita boleh dilayani oleh hambanya, Pendeta Sandi. Biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman-Nya. Di hadirat-Mu, ku bersujud.
Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan sekali lagi, di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Katakan firman-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan yang sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Shalom, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Adalah kesempatan yang baik kita kali ini belajar kembali firman Tuhan. Firman Tuhan itu memberikan kepada kita kekuatan, memberikan kepada kita imunitas, iman, agar kita bisa berjalan, bertahan dengan kekuatan mental di dalam Tuhan. Maka kiranya firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini seperti firman Tuhan yang direnungkan pada minggu-minggu sebelumnya dan berikutnya. Ini memperkuat keyakinan kita dan membawa kita makin berserah kepada Tuhan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami percaya Engkau yang memegang kendali kehidupan kami. Engkau berdaulat atas hidup kami dan hidup semesta ini. Tidak ada satupun yang di luar dari kendali Tuhan dan tidak ada satupun yang di luar dari pengetahuan Tuhan. Maka di dalam keyakinan kami, apapun yang terjadi dalam hidup ini, semuanya itu ada di dalam kendali Tuhan. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan bersama membawa kami kepada sebuah perenungan. Perenungan membawa kami kepada sebuah kesadaran. Kesadaran membawa kami kepada sebuah penguatan. Dan penguatan membawa kami kepada sebuah penyerahan kepada Tuhan. Maka ya Tuhan, berbicaralah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, mari kita membuka Alkitab kita dari Mazmur 46. Kita akan membaca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12. Demikianlah firman Tuhan. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot, nyanyian. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu,
kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolongnya menjelang pagi. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya, dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Tuhan semesta alam menyertai kita. Kota benteng kita ialah Allah Yakub. Yang berbahagia adalah saudara dan setiap kita yang membaca firman Tuhan, percaya, menyimpan di dalam hati, dan melakukan dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Saudara-saudara sekalian yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, hari-hari ini makin banyak orang bertanya, di manakah Tuhan di tengah pergumulanku? Sebagai gembala, sebagai seorang konselor, sebagai seorang yang melayani, ada banyak doa yang dihantarkan kepada saya. Mungkin juga kepada gembala-gembala, mungkin juga kepada hamba-hamba Tuhan yang lain. Sudah lelah, sudah letih. Bahkan ada yang mengatakan begini, seberapa kuat lagi Pak saya menanggung ini? Di manakah pertolongan dari Tuhan? Pertanyaan-pertanyaan ini makin banyak saudara-saudara. Apalagi rasanya masa pandemik ini kelihatannya akan lebih panjang daripada yang kita duga. Meskipun ada vaksin yang sudah didistribusikan di beberapa daerah. Saudara-saudara sekalian, kondisi ini membuat banyak orang itu bukan hanya prihatin, tetapi banyak orang mengalami kelelahan emosi. Tekanan berat ini sudah menumbuk bagian dalam dari setiap manusia. Seberapa kuat mereka menahan ini? Beberapa anak, kami membuka konseling anak juga. Beberapa anak sudah mengalami juga dampak dari keletihan dan kelelahan yang dialami oleh orang tuanya. Saudara-saudara, ini rasanya akan menjadi kompleks. Kompleks karena ini bukan hanya bicara tentang urusan ekonomi, urusan makan, tapi ini juga bicara tentang tekanan dan kelelahan batin. Dan saudara-saudara, dalam kondisi ini, mungkin saudara juga mengalami ini. Mungkin saudara juga ada di dalam situasi ini. Bagaimana caranya saudara-saudara? Kita sebagai orang percaya untuk bisa menjalani kehidupan dengan realitas semacam ini. Apa yang saudara alami, apa yang banyak orang alami, itu juga dialami oleh orang-orang Yehuda. Mazmur 46 sampai 48 adalah mazmur yang ditulis oleh seseorang yang ada di dalam sebuah tekanan, dan tekanan ini tidak mudah. Bangsa Asyur itu datang ke kota Yerusalem. Di kota Yerusalem itu, tentara Asyur itu menghina bukan hanya raja, menghina bukan hanya bangsa Yehuda, tapi menghina Tuhan yang mereka sembah. Saudara-saudara, ini pukulan yang paling berat bagi orang Yehuda saat itu. Mereka dicekam oleh rasa takut. Bahkan saudara-saudara, tentara Asyur itu menghina mereka dengan bahasa Yahudi, bahasa ibu mereka. Sedangkan orang-orang yang menghina ini bukan orang-orang Yahudi.
Mereka sengaja menggunakan bahasa Yahudi atau bahasa Ibrani untuk menekan dan menghina raja, menghina Tuhan, menghina bangsa Israel, supaya memang menghancurkan mental. Saudara-saudara, dikepung itu kota. Maka perasaan dan pengalaman bangsa Israel yang ada di dalam tekanan dicurahkan di dalam Mazmur ini. Mazmur 46, 47, dan 48. Saudara mungkin bisa membaca the whole package-nya. Bisa membaca bagian keseluruhannya menjadi Mazmur-Mazmur yang menghantar saudara kepada sebuah apa? Sebuah permenungan. Sebuah peperangan batin. Tapi diakhiri dengan sebuah penegasan iman tentang siapa Tuhan yang memegang kendali kehidupan kita. Saudara-saudara, saya belajar dua hal, dan kita akan belajar dua hal melalui Mazmur ini. Yang pertama, di dalam Mazmur 46, pemazmur ingin menyingkapkan tentang dua kenyataan. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua adalah pengungkapan tentang pribadi yang berkuasa. Sekali lagi, kita akan belajar tentang dua poin. Yang pertama, penyingkapan tentang dua kenyataan. Yang kedua, pengungkapan tentang pribadi yang berkuasa. Kita akan belajar tentang poin yang pertama dulu. Saudara-saudara, melalui pujiannya ini, pemazmur ingin menyingkapkan dua kenyataan. Kenyataan yang pertama adalah bahwa masalah itu nyata. Masalah itu real yang ada di depannya. Ancaman itu nyata. Saudara-saudara, ini bukan ancaman yang tidak nyata yang dialami oleh orang paranoid. Ini pengalaman yang nyata. Sakit, penderitaan, ancaman ini nyata, ini real. Ini bukan dialami oleh orang-orang yang mengalami gangguan, yang mengatakan yang bukan ancaman jadi ancaman. Konteksnya tidak seperti itu. Ini betul-betul orang berhadapan dengan sebuah ancaman, dan ancaman ini menekan. Dan tekanan itu membuat mereka terkurung, membuat mereka terikat, dan membuat mereka tidak berdaya, saudara-saudara. Ujung dari ancaman itu adalah membuat orang-orang tidak berdaya. Bukankah itu yang kita alami saat ini? Kita berhadapan dengan sebuah kenyataan yang real, saudara-saudara. Ada beberapa anggota keluarga kita yang mungkin kena COVID. Beberapa teman yang kita ketahui saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi. Dari usahanya, kemudian tidak bisa membangun usahanya lagi. Bahkan sekarang ini hutangnya banyak. Mungkin ada beberapa keluarga yang saat ini sudah lelah. Lelah menjalani kehidupan seperti ini. Mengusahakan pekerjaan home industry. Tapi sekarang ini sudah semua orang juga melakukan home industry. Sepertinya apa jalan lagi untuk mencukupi kebutuhan mereka? Saudara-saudara, ini kenyataan-kenyataan yang memang real. Ini nyata. Ancaman-ancaman, tantangan-tantangan hidup ini real dan nyata. Saudara-saudara, itu yang dialami oleh bangsa Yehuda saat itu. Kalau saudara membaca dua raja-raja, pasal 18 dan pasal 19, saudara akan melihat secara nyata langsung apa yang sesungguhnya mereka hadapi. Ejekan dari tentara Asyur itu kepada mereka, itu bukan hanya menghina, tapi menghancurkan mental, saudara-saudara. Dan kata menghancurkan mental itu lebih tepat begini. Tentara Asyur ini ingin menghancurkan iman mereka dengan menegaskan begini, Allahmu itu Allah yang bagaimana sih? Ini ada masalah. Raja Asyur datang, punya kuasa. Mana Allahmu yang bisa membebaskan? Itu bukan hanya menantang Allahnya, saudara-saudara. Bukan hanya menghina Allahnya. Tapi itu menghancurkan saudara-saudara dengan mengatakan begini. Allah Raja Asyur lebih besar daripada Allah bangsamu. Karena apa? Bangsamu takluk kepada Asyur yang Allahnya lebih besar daripada bangsa Yehuda. Ini sebenarnya poinnya, saudara-saudara, yang dengan sengaja ditujukan kepada bangsa Yehuda. Saudara-saudara, bukankah banyak orang mengambil kesimpulan begini?
bahwa masalah ini lebih besar daripada Allah yang besar itu, bukan? Mungkin ada orang-orang yang menyimpulkan demikian tanpa terungkapkan di dalam mulutnya. Tuhan, masalah ini begitu besar. Sanggupkah Engkau menolong aku di tengah-tengah masalah yang besar ini? Mungkin itu isu, mungkin itu ungkapan hati yang terlintas di dalam benak saudara-saudara. Saudara-saudara, pemazmur ingin menyingkapkan sebuah realita, satu realita, bahwa masalah itu nyata. Kalau saudara membaca bagian-bagian ini, maka saudara akan melihat ada kata peperangan. Di sana ada kata apa? Ada kata berubah, bergoncang. Ada kata apa lagi? Di sana ada kata pemusnahan. Ada kata-kata apa? Ada kata-kata di sana kehancuran. Ada kata-kata di sana, kata-kata yang tulis di sini, kata-kata goncang. Saudara-saudara, kata-kata ini ingin menegaskan bahwa apa? Bahwa masalah itu real, masalah itu nyata. Dan saudara-saudara sekalian, pemazmur tidak ingin membawa kita untuk ada di dalam sebuah lompatan ilusi dengan mengatakan, oh nggak ada masalah, itu semua bisa ditangani, oh itu semua bisa diusir atau ditengking dengan iman. Saudara, pemazmur tidak melakukan pendekatan itu. Dia ingin menyadarkan kepada para pembacanya bahwa masalah itu ada, masalah itu nyata. Tetapi kenyataan yang lain yang ingin dia singkapkan adalah apa? Bahwa Tuhan itu nyata. Senyata masalah itu. Jadi gini saudara-saudara, pemazmur ingin membawa pembacanya yang mungkin pada saat itu mengalami pengalaman yang sama dengan dia sebagai bangsa Yehuda, di tengah-tengah ancaman dan tekanan dari Raja Asyur yang ingin menghancurkan mental dan iman mereka. Mungkin para pembacanya juga mengalami hal yang sama seperti pemazmur. Tetapi pada saat itu dia ingin membawa para pembacanya untuk melihat bahwa ada kenyataan, ini ada tantangan ini. Di depan kita ini betul-betul ada tantangan. Ini realita, ini realistis. Dan kamu dan kita harus tahu bahwa masalah itu ada di hadapan kita. Jadi mentalnya tidak lari saudara-saudara. Ini pemazmur ini ingin membawa di ayat yang kedua. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Perhatikan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ada kesesakan. Apa itu kesesakan? Di dalam bahasa Ibrani kesesakan itu satu ruangan yang sempit, dan ruangan yang sempit itu kita ada di dalamnya, dan ruangan sempit itu makin sempit. Saudara-saudara tahu artinya apa? Kita ada di dalam ruangan itu dan kita kegencet terus. Sesek, nggak bisa nafas, tertekan. Seperti itulah kondisi kesesakan. Saudara-saudara, kita mengalami hal itu. Sampai-sampai kita tidak bisa menjalani kehidupan ini karena kita digencet oleh masalah. Masalah itu membuat kita lumpuh. Masalah itu membuat kita tidak tahu harus berbuat apa. Saudara-saudara, ada kesesakan. Bangsa Yehuda mengalami kesesakan. Bahkan pemazmur mengalami kesesakan. Itu realita saudara-saudara. Tetapi pemazmur tidak berhenti sampai di situ. Ayat 2 ini ingin menegaskan apa? Ada kenyataan yang lain. Apa kenyataan itu? Bahwa Allah itu nyata. Pertolongannya itu nyata. Kuasanya itu nyata. Penyertaannya itu nyata. Maka saudara kalau membaca ayat 2, kemudian saudara membaca ayat ke-8, dan kemudian saudara membaca ayat 12, pemazmur ingin menegaskan sebuah realita yang ada di hadapan mereka juga, bahwa Allah menolong. Ayat 8, Allah menyertai. Ayat ke-12, Allah itu benteng. Saudara-saudara, ini sebuah ungkapan dari pengalaman
pemazmur yang waktu itu mengalami tekanan dari Raja Asyur, dan dia mengatakan bahwa Allah itu penolong. Allah itu menyertai. Allah itu kota benteng, perlindungan. Saudara-saudara, ini nyata. Dan melalui pemazmur, saya ingin membawa saudara untuk kembali percaya bahwa penyertaan Allah dalam hidup saudara itu nyata. Ini bukan omong kosong, saudara-saudara. Ini bukan PHP. PHP itu apa ya? Pemberi harapan palsu. Saudara-saudara, pemazmur tidak ingin memberi harapan palsu, karena dia mengalami sendiri dengan matanya, dengan hidupnya, bahwa ketika dia ada di tekanan Raja Asyur, ini cara Tuhan luar biasa. Di pasal 19, 2 Raja-Raja pasal 19. Bagaimana cara Tuhan dengan luar biasa membuat tentara yang mengepung Yehuda itu kemudian berbalik, saudara-saudara. Dan ini yang luar biasa, Tuhan itu adil. Siapa yang menghina Allah itu akan dihukum. Pasal 19 itu mereka yang menghina Allah mendapatkan hukuman. Dan kita tahu, bukan hanya Raja Asyur dan tentara Asyur dan rakyat Asyur yang mendapatkan hukuman dari Allah yang hidup, tapi bangsanya sendiri, yaitu bangsa Yehuda, dihukum. Karena apa, saudara? Mereka juga menghina Allah. Raja-raja terakhir sebelum pembuangan itu raja-raja yang menghina Allah. Siapa yang menghina Allah? Allah adil. Dia akan menyatakan ketegasan keadilan dan hukumannya, termasuk kepada orang-orang umat perjanjiannya sendiri. Dan saudara-saudara, kita melihat di sini, kalau saudara melihat di dalam Mazmur dan juga merefer pada 2 Raja-Raja, Allah itu nyata. Katakan itu di dalam hati saudara. Klaim itu di dalam diri saudara. Tuhan, Engkau nyata. Mazmur ini merupakan sebuah klaim pribadi. Mazmur terhadap dirinya, kepada dirinya. Dia ingin mengklaim itu. Supaya apa? Supaya imannya itu imun. Imannya itu kuat. Ada klaim pribadi. Tapi saudara-saudara, pemazmur ini bukan hanya klaim pribadi. Ini sekaligus konfirmasi untuk orang lain. Jadi gini, setiap mazmur yang dituliskan di dalam Mazmur 46, 47 dan 48 itu mengandung 2 aksen. Aksen yang pertama, ini adalah afirmasi pribadi. Afirmasi pribadi adalah sebuah penguatan diri dan menegaskan tentang sesuatu yang nyata tentang Tuhan. Tuhan itu bersamaku. Tuhan itu menyertaiku. Tuhan itu melindungiku. Itu afirmasi pribadi. Tapi saudara-saudara sekalian, pemazmur ini sekaligus menjadi konfirmasi kepada orang lain. Untuk mengingatkan, Tuhan itu beserta. Tuhan itu gunung batu. Tuhan itu kekuatan. Maka saudara-saudara, pakailah Mazmur ini. Pertama, untuk mengafirmasi iman saudara. Katakan begini di dalam hatimu. Tuhan Engkau nyata. Tuhan Engkau beserta. Mungkin engkau saat ini ada di rumah sakit. Mungkin saat ini engkau berbaring di rumah, di dalam keadaan yang lemah. Mungkin saat ini engkau sedang tidak tahu harus berbuat apa. Karena sepertinya jalan ini buntu. Jalan ini buntu. Jalan itu buntu. Sepertinya engkau lumpuh dan tidak bisa berbuat apa-apa. Saudara-saudara, mari afirmasi dirimu, hatimu, dan katakan begini di dalam hatimu. Tuhan Engkau nyata. Tuhan Engkau berkuasa. Tuhan Engkau pegang kendali hidupku. Afirmasi itu saudara-saudara. Engkau membutuhkan ini. Membutuhkan klaim dan afirmasi di dalam dirimu. Tuhan Engkau baik. Tuhan Engkau penuh dengan kasih. Saudara, afirmasi imanmu. Karena ini yang menyadarkan dan membawa engkau pada penyerahan. Tapi jangan lupa, kalau engkau ada di rumah, kalau engkau tahu suamimu, istrimu, anak-anakmu, atau orang tuamu ada di dalam kondisi yang sedang tertekan dan bahkan saat ini sedang mengalami kehancuran batin, katakan gini kepada mereka. Engkau memberikan konfirmasi. Katakan begini, Tuhan itu baik. Tuhan itu maha kuasa. Tuhan itu pegang kendali. Saudara-saudara, dengan afirmasi dan konfirmasi, imanmu akan dikuatkan dan diteguhkan. Saudara-saudara, 2 kenyataan. Masalah itu nyata. Tapi Allah juga nyata di dalam kehidupanmu.
Afirmasi itu dalam hidupmu dan berikan konfirmasi kepada orang lain. Pelajaran yang kedua dari Mazmur ini adalah gini, saudara-saudara, bahwa Tuhan penyingkapan atau pengungkapan tentang pribadi yang berkuasa. Saudara, kalau membaca bagian-bagian ini, maka sebenarnya ini merupakan sebuah statement of faith-nya dari pemazmur. Maka saudara-saudara, Mazmur 46 ini diambil oleh Martin Luther. Dia mengubahnya, beberapa ayat mengubahnya menjadi satu lagu yang disebut dengan Mars Reformasi. Allahku benteng yang teguh. Mungkin setiap gereja reformasi menyanyikan lagu itu. Saudara, di dalam lagu ini, karangan atau gubahan Martin Luther ingin menegaskan bahwa apa? Siapa pribadi di balik semua peristiwa? Siapa pribadi di balik semua rencana? Siapa pribadi di balik semua penguasa? Perhatikan. Martin Luther ingin menegaskan, siapa pribadi di balik semua rencana? Siapa pribadi di balik semua peristiwa? Dan siapa pribadi di balik semua penguasa? Dan saudara-saudara, Mazmur 46 menegaskan itu. Kalau saudara membaca ya, ayat-ayat ini. Ayat 6. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah di dalam mana, saudara-saudara? Allah ada di tengah-tengah bangsa Israel. Berarti Allah di balik semua peristiwa. Saudara-saudara melihat ayat yang ke-9. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan. Perhatikan saudara-saudara. Pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Apa maksudnya? Tuhan ada di balik semua penguasa. Dan saudara, ini mengkonfirmasi tentang apa yang Allah lakukan melalui Raja Nebukadnezar kepada bangsanya sendiri. Bangsa Yehuda kemudian dibuang ke tanah Babel, ke bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Tapi di sana bangsa Allah, umat pilihan Allah dibentuk oleh Tuhan. Siapa yang membentuk? Allah sendiri melalui Raja Nebukadnezar. Saudara-saudara, saya percaya Allah mengizinkan juga tentara Asyur itu masuk ke Yerusalem. Tanpa izin Tuhan tidak mungkin Raja Asyur itu bisa masuk ke Yerusalem, ke Yehuda. Itu berarti Allah di balik semua peristiwa. Allah di balik semua rencana. Allah di balik semua penguasa. Dan itu yang ingin diungkapkan oleh pemazmur. Dan itulah yang mau disadarkan kepada saudara dan saya. Saudara, di dalam hidup ini kita punya banyak rencana. Di dalam kehidupan ini kita melalui peristiwa demi peristiwa. Di dalam kehidupan ini engkau berhadapan dengan penguasa dan melihat penguasa demi penguasa. Tapi Anda tahu bahwa di balik semua peristiwa, di balik semua rencana, di balik semua penguasa, ada Tuhan yang besar yang mengendalikan semua itu. Saudara, beberapa waktu yang lalu kita merayakan Natal ya. Kita membaca biasanya Lukas pasal 2. Dimulai dengan ayat yang pertama, Kaisar Agustus memerintahkan sensus. Siapa itu Kaisar Agustus? Kaisar Agustus adalah salah satu orang hebat yang ditulis di dalam sejarah. Waduh, ini kalau lihat ceritanya, Kaisar Agustus itu merebut kekaisaran Romawi dengan cara yang paling strategis, dengan melibatkan seorang jenderal legendaris namanya Mark Antony. Setelah Julius Caesar pamannya itu turun dari puncak kekuasaan karena ada pemberontakan di dalam istana, maka Romawi mengalami goncangan besar. Ini kisahnya. Ya. Terus kemudian saudara-saudara, Agustus yang bernama Gaius Octavianus itu, dia melakukan manuver-manuver pendekatan dan menggandeng seorang jenderal senior yang sangat legendaris, yaitu Mark Antony. Akhirnya saudara, tandem ini berkuasa di Romawi. Dan akhirnya saudara-saudara, Gaius Octavianus menjadi kaisar pertama dari Romawi. Dan dia berkuasa selama 40 tahun. Saudara tahu Mark Antony kemudian kemana?
awal-awalnya berbagi kekuasaan. Tapi kemudian saudara-saudara, karena Mark Antony ini lebih konsentrasi kepada pacarnya, yaitu siapa? Cleopatra. Akhirnya lumpuhlah Mark Antony. Kekuasaannya direbut oleh Octavianus. Wah, ini luar biasa ceritanya. Ya, sejarah itu luar biasa. Tapi saudara-saudara ingin menunjukkan begini, bahwa Agustus itu penguasa yang luar biasa. Cerdas, kuat, dan dia punya banyak strategi dan program-program dan propaganda untuk bisa menegakkan kekuasaannya. Salah satunya sensus. Saudara bayangkan, seorang kaisar bisa, seseorang bisa menggerakkan seluruh dunia, berpindah dari sini ke sini, ke situ, ke sini, ke sini. Luar biasa orang ini. Kuasanya itu luar biasa. Dan salah satunya yang bergerak dari mana? Nazaret ke Bethlehem siapa? Yusuf dan Maria. Tapi saudara-saudara, di balik semua kisah sejarah ini, di balik semua penguasa ini, yaitu Kaisar Agustus, ada satu penguasa yang menggerakkan semua itu untuk menggenapi janji dan menggenapi nubuatnya. Siapa itu? Dia yang ada di palungan, seorang bayi yang ada di palungan, seorang bayi yang lahir di palungan, dan dari palungan itu bayi ini menggerakkan semesta. Saudara-saudara, kemudian Anda bertanya begini, loh Pak, bayi di palungan ini mana kuasanya? Kan engkau bertanya begitu. Lukas ingin menegaskan di dalam Injilnya, ada Kaisar Agustus, ada bayi yang lahir di palungan. Mana yang paling berkuasa? Orang akan menyimpulkan, terutama Theophilus yang membaca Lukas itu akan menyimpulkan, oh ini pasti Kaisar Agustus. Tapi saudara-saudara, Lukas di dalam ayat-ayat berikutnya ingin menegaskan kepada Theophilus, semua itu, di balik semua peristiwa, di balik semua penguasa, di balik semua rencana yang dituliskan di dalam Lukas, ada satu pribadi di balik semua itu. Yaitu siapa? Bayi yang lahir di palungan. Maka saudara-saudara, Tuhan Yesus tidak butuh tahta dunia. Tidak butuh ada di puncak dunia untuk menggerakkan semesta. Dia lahir di palungan yang dikatakan orang hina. Tapi di palungan yang hina, seorang bayi lahir di sana bisa menggerakkan dan menguasai dan memegang kendali atas semesta. Itu berarti Yesus Kristus, Tuhan, berkuasa atas kehidupan ini. Maka saudara-saudara, kalau dia bisa melakukan itu turun ke dalam dunia, lahir, hadir, mati, bangkit, saya percaya saudara-saudara, dia saat ini ada bersamamu dan memegang kendali kehidupanmu. Percayalah saudara-saudara, di balik semua rencana peristiwa hidupmu di tahun ini, engkau menyadari di balik semua rencana hidupmu ada Tuhan yang berkuasa yang memegang kendali kehidupanmu. Maka pemazmur ingin membawa kita di dalam ayat 12. Tuhan semesta alam, perhatikan saudara-saudara, menyertai kita. Ini sebuah pengakuan. Kenapa dia tidak katakan Tuhannya orang Israel atau Tuhannya Ibrani menyertai kita, tapi dia mengatakan apa? Tuhan semesta alam. Di dalam catatan-catatan Alkitab, ketika Tuhan dihubungkan dengan semesta alam, itu berarti ingin menegaskan bukan hanya Tuhan umat perjanjian, tapi Tuhan seluruh dunia. Bukan hanya Tuhan satu kelompok orang, tapi Tuhan seluruh semesta, yaitu Tuhan yang hidup. Itu berarti saudara-saudara sekalian, pemazmur ingin menegaskan apa yang terjadi di dalam alam ini, di dalam semesta ini. Apa yang terjadi di dalam kehidupan orang percaya dan orang tidak percaya, saudara-saudara, itu semua ada di dalam kendali Tuhan. Dan Tuhan menyertai kehidupan umatnya dengan kendali yang tidak pernah dilepas. Bayangin saudara-saudara, boleh tahu adik-adik atau teman-teman yang SMP, SMA yang menyimak kebaktian ini, rotasi bumi itu ke kanan atau ke kiri? . Mutarnya.
Coba bayangin, kalau Tuhan tidak pegang kendali, tiba-tiba itu berhenti atau muter balik gimana? Ketika kita bangun pagi, nafas itu semua ada di dalam kendali Tuhan, saudara-saudara. Bahkan bumi berputar ini kita nggak terlalu pusing dan kita nggak ngecek sekarang ini putarannya kemana ya, ke kanan atau ke kiri, kita nggak pernah ngecek kan? Karena engkau percaya pada kendali Tuhan. Maka saudara-saudara, setiap engkau melihat alam semesta ini, engkau akan disadarkan kepada Sang Penciptanya bahwa Dia pegang kendali kehidupanmu. Lebih besar mana sekarang COVID dengan Tuhan? COVID ini merajai semua dunia, 222 negara. Bayangin. Catatan kemarin yang terkena virus ini sudah menembus yang meninggal hampir 2 juta. Itu berarti saya bayangkan 2 juta itu hampir sejumlah orang di Surabaya, begitulah, setengahnya mungkin. Dan yang sudah kena itu lebih daripada sekitar 18 juta yang terkena virus ini. Luar biasa saudara. Dan tidak ada satupun negara, besar kecil, adik kuasa atau nggak punya kuasa, yang mampu menangani ini, walaupun sudah ada vaksin. Ini sepertinya nggak ada yang pegang kendali. Semuanya diatur oleh virus ini. Semua pergolakan di dalam negeri, ekonomi, sosial, kesehatan, semua diatur oleh COVID ini. Anggaran semua ke sana, saudara-saudara. Bayangin. Tapi saudara tahu di balik semua peristiwa ini, di balik semua kejadian ini, di balik semua penguasa, ada Tuhan, penguasa semesta alam. Dan Dia lahir ke dalam dunia ini, hadir di tengah-tengah kita. Dan Dia memegang kendali kehidupan ini. Pada kesempatan hari ini, mari kita belajar firman Tuhan. Yang pertama, 2 penyingkapan, 2 kenyataan. Ya, ada masalah, itu nyata. Tapi jangan lupa, ada Tuhan yang berkuasa, itu juga nyata. Pelajaran yang kedua, pengungkapan tentang pribadi yang berkuasa di balik semua peristiwa, semua rencana, dan semua penguasa. Yaitu siapa? Tuhan semesta alam yang lahir ke dalam dunia, yang mati disalibkan, bangkit untuk menebus dosa-dosa saudara dan saya. Dan Dia mengatakan, aku menyertaimu sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Tundukkan kepalamu, saudara-saudara. Saya tidak tahu apa yang terjadi dalam kehidupanmu. Tapi Tuhan bersamamu saat ini. Dia semesta, Tuhan semesta. Dia Tuhan yang pegang kendali alam ini. Dia yang saat ini bersamamu. Saudara-saudara, untuk melakukan mujizat bukan hal yang terlalu sulit bagi Tuhan. Untuk melakukan perbuatan ajaib tidak terlalu sulit bagi Tuhan. Dia menciptakan langit dan bumi ini, itu luar biasa. Maka apapun yang terjadi dalam hidupmu tidak lepas dari kendali Tuhan, karena Dia berdaulat. Maka saat ini tundukkan dirimu kepada Tuhan. Lakukan afirmasi demikian, Tuhan, Engkau Tuhan yang berkuasa. Engkau Tuhan yang beserta saat ini, di tengah kelemahanku, di tengah tekanan ini, di tengah ketidakberdayaanku, di tengah kelelahanku, Engkau beserta dengan aku saat ini. Engkau tidak jauh dariku, Tuhan. Engkau memegang tanganku, Tuhan. Afirmasi itu di dalam dirimu. Dan bila engkau tahu ada seseorang di dekatmu saat ini, atau ada orang yang sedang membutuhkan kekuatan, mungkin engkau bisa melalui WA,
melalui sarana-sarana yang ada. Engkau kirimkan penguatan konfirmasi kepada mereka. Jangan lupa Tuhan. Datang pada Tuhan. Ingat Tuhan. Saudara-saudara, marilah waktu-waktu ini kesempatan kita untuk mengalami kebesaran Tuhan semesta alam yang menyertai kehidupan. Ambil waktu sejenak untuk teduh, menenangkan hati. Bapa di dalam surga, jamah setiap hati. Yang mungkin saat ini sedang mengalami kelelahan, kesepian, keterpurukan hidup, keputusasaan. Mazmur ini kembali mengingatkan, itu adalah masalah-masalah yang nyata yang kami hadapi. Kami tidak boleh lari dari kenyataan. Tapi Mazmur ini membawa kami untuk kembali melihat Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kami. Kuasa-Mu nyata, penyertaan-Mu nyata, keajaiban-Mu nyata, perlindungan-Mu nyata. Dan biarlah dengan itu iman kami boleh bangkit untuk percaya bahwa Engkau adalah pribadi di balik semua peristiwa, semua rencana, dan semua penguasa. Ya Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan hidup kami, sertai langkah kehidupan kami, dan kiranya setiap badai boleh berlalu, langit bahkan boleh bergoncang, bahkan gunung-gunung boleh beranjak. Tetapi Tuhan, tetap Tuhan untuk selamanya. Kiranya Engkau dimuliakan ya Tuhan. Dan melalui kehidupan kami, banyak orang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Immanuel. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama pagi hari ini. Kita bersyukur biarlah firman Tuhan yang disampaikan boleh sungguh menjadi berkat bagi setiap kita. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau membawa persembahan kita. Bapak Ibu bisa memberikan persembahan lewat transfer ke rekening gereja yang nomornya akan ditampilkan setelah selesai ibadah. Dan juga Bapak Ibu bisa mengumpulkan bersama-sama dengan keluarga di rumah untuk dibawa ke gereja ketika ibadah sudah mulai kembali dimulai di gereja. Mari Bapak Ibu kita membawa persembahan kita menaikkan satu pujian, sungguh ku bangga Bapa. Ku bangga Bapa, punya Allah seperti Engkau. Sungguh ku bangga Yesus atas segala pengorbananmu. Tak ingin aku hidup lepas dari kasih-Mu. Kasih-Mu menyelamatkan dan beriku pengharapan. Kini ku persembahkan apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Kini ku persembahkan apa
apa yang aku miliki. Memang tiada berarti bila dibanding dengan kasih-Mu. Namun ku ingin memberi dengan sukacita di hati, karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Karena ku tahu ini menyenangkan hati-Mu. Mari Bapak Ibu kita masuk dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Di dalam ibadah kami pagi hari ini, kami boleh membawa korban syukur kami di hadapan Tuhan. Sebagai bentuk ucapan syukur kami, rasa cinta kami kepada Tuhan yang sudah terlebih dahulu mengasihi setiap kami. Bapa, kami membawa persembahan kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Suci kuduskan persembahan ini. Kiranya Tuhan boleh menggunakan persembahan ini, boleh memakai persembahan ini untuk pelayanan Tuhan di tempat ini. Berkati setiap majelis yang mengelola persembahan ini, supaya persembahan ini boleh dipakai dengan tepat untuk melayani jemaat Tuhan, bahkan untuk mencukupi setiap kebutuhan gereja kami. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa untuk bangsa dan negara kami yang masih terus berjuang melawan pandemi COVID-19 ini. Kami sungguh memohon kiranya Engkau ya Tuhan yang terus berbelas kasihan bagi bangsa kami. Kalau tahun ini rencananya akan mulai vaksin untuk COVID-19, kiranya Tuhan yang menolong setiap proses yang ada, supaya sungguh Tuhan dengan vaksin ini negara kami boleh berangsur-angsur pulih kembali. Kami rindu Tuhan, kami boleh menjalani kehidupan yang seperti biasa lagi. Kami tahu itu semua hanya boleh dimungkinkan karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu ya Tuhan, teruslah memimpin bangsa dan negara kami. Berkatilah setiap para pemimpin kami, supaya setiap keputusan yang diambil adalah keputusan yang bijaksana, yang sungguh boleh memberikan keamanan, ketenangan bagi setiap masyarakat Indonesia. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa untuk gereja kami. Terima kasih karena Engkau sudah menolong gereja kami melewati tahun yang lalu. Di tahun yang sekarang ini ya Tuhan, kami percaya Tuhan yang akan terus menuntun, memelihara gereja kami. Kiranya Engkau boleh memakai gereja kami terus menjadi saluran berkat untuk jemaat Tuhan, bahkan untuk orang-orang lain di sekitar gereja kami. Kau terus memberkati ya Tuhan setiap hamba Tuhan yang melayani di gereja kami. Kami bersyukur keberadaan mereka sungguh boleh memberkati setiap jemaat Tuhan. Lewat setiap firman Tuhan yang diberitakan di mimbar gereja, di ibadah online maupun untuk renungan setiap hari. Kami bersyukur ya Tuhan, kami tetap boleh dikuatkan. Kami tetap boleh dihiburkan. Kami tetap boleh melihat kasih Tuhan yang memelihara hidup kami. Kiranya Engkau terus yang memberkati Tuhan setiap hamba Tuhan kami. Mencukupkan segala apa yang diperlukan. Kami percaya Engkau Tuhan yang sanggup menyertai, memberkati, memberikan hikmat kepada setiap hamba Tuhan kami ya Tuhan. Supaya dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan, jemaat semua boleh diberkati. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk setiap pergumulan dari jemaat kami yang mungkin saat ini sedang mengalami kesulitan. Baik itu kesehatan, ekonomi keluarga, ataupun pergumulan-pergumulan yang lain yang kami tidak tahu. Tapi kami yakin dan percaya Engkau Allah yang mengetahui setiap pergumulan kami. Engkau yang mendengar setiap kali kami berdoa menangis di hadapan Tuhan. Kami percaya Engkau Allah yang tidak tinggal diam. Engkau Allah yang terus setia membanggang kami dengan tangan-Mu yang kuat itu. Biarlah kami tetap boleh bersandar kepada Tuhan. Sebab kami tahu kami tidak bisa berjalan sendiri tanpa Tuhan yang menuntun setiap kami. Biarlah ya Tuhan hidup kami boleh terus bergantung kepada kasih pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu, saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menutup ibadah kita pagi hari ini. Kita menaikkan doksologi, kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Chandra.
Pujinya para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari di akhir ibadah kita hari ini, kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya anugerah yang berlimpah-limpah daripada Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih yang sempurna, kasih yang tidak pernah berubah, kasih yang kekal dari Allah Bapa kita, Tuhan Allah pencipta alam semesta, menyertai kita. Pimpinan, penghiburan, dan pertolongan dari Allah Roh Kudus memimpin hidupmu, saudara-saudaraku, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dipersilakan duduk, silakan mengambil saat teduh dan mohon kesediaannya untuk tunggu sebentar mendengarkan beberapa warta gereja. Stay safe, stay healthy, dan God bless you.